Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faris Abiu dengan NIM 122430124 dari program studi teknik biomedis ITERA Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 sensor yang ada di Tinkercad, sensor Arduino, berdasarkan tugas dari mata kuliah elektronika dosen pengampu Bapak Rudi Setiawan, STMT. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari sensor suhu termal. Oke, kita langsung simulasi. Sebelum kita simulasikan, kita akan lihat komponen apa yang kita gunakan. Pertama, kita tentunya menggunakan Arduino Uno R3, lalu yang kedua ada temperatur sensor, ada resistor, lalu ada LED sebanyak 3 buah dan 3 warna. Kita mulai simulasikan. Baik, jadi cara kerja dari simulasi ini di sini. Belum dimulai. Baik, cara kerja dari simulasi ini, sensor akan menerima suhu dan sebanyak, contohnya ini adalah 42 derajat, maka lampu akan berwarna hijau. Jika naik menuju ke 51 derajat akan berwarna kuning, dan jika melebihi 60 derajat berwarna merah. Kenapa bisa begitu dan apa gunanya? Oke, di sini kita masukkan kode temperatur dasar untuk lampu berwarna hijau. Di sini kita masukkan 40 derajat. Jadi saat logikanya sudah masuk, jika Celsius, jika temperatur dasar itu plus 10, jadi maksudnya itu adalah 50 derajat, maka lampu kuning akan menyala. Sedangkan jika dia di antara 10, 60 derajat dan 70 derajat, dia akan berwarna merah. Ini bisa berguna untuk di ruangan-ruangan tertentu yang membutuhkan sensor-sensor suhu, misalkan di ruangan laboratorium bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke sensor berikutnya. Berikutnya ada infrared sensor. Oke, sebelum kita mulai simulasi, kita akan lihat komponen apa yang digunakan. Di sini ada breadboard yang small, tentunya ada Arduino, ada lampu LED, ada IR sensor, infrared sensor, ada resistor, dan juga ada remote infrared. Jadi cara kerjanya kita mulai simulasi. Oke, butuh waktu. Oke, sudah mulai. Jadi cara kerjanya kita pencet tombol on off yang ada di remote, maka lampu akan menyala. Jadi infrared yang ada di remote akan mengirimkan sinyal di infrared yang ada di breadboard. Oke, untuk kode yang digunakan ini. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan tombol-tombol lain? Jawabannya bisa, tetapi untuk menggunakan tombol-tombol lain, kita perlu memasukkan angka yang berbeda yang dikeluarkan pada serial monitor. Di sini, angka yang keluar adalah ini. Nah, angka yang keluar ini adalah angka dari tombol on-off yang ini. Nah, jika kita ingin menggunakan tombol lain, tentunya kita harus masukkan angka lain di sini.
agar untuk menyalakan lampu tersebut. Oke, kita lanjut sensor lain. Baik, yang ketiga ada tilt sensor. Oke, sebelum kita mulai simulasinya, kita akan lihat komponen yang digunakan, yaitu ada Arduino Uno R3, ada LED, ada tilt sensor, juga ada resistor. Jadi, kita mulai simulasi untuk membaca cara kerjanya. Jadi, cara kerja dari sensor ini yaitu dengan membaca kemiringan yang ada. Jadi, saat kemiringan itu tidak ada, maksudnya sejajar, maka lampu akan mati. Namun, jika mencapai kemiringan tertentu, maka lampu akan menyala. Oke. Mungkin sensor ini akan berguna pada hal-hal yang membutuhkan yang berkaitan dengan kemiringan. Mungkin contohnya seperti menutup atau membuka sesuatu, lalu seperti distribusi dari benda-benda yang ada. Kode yang kita gunakan ini LED pin 13, LN pin nomor 7, mode. Oke, sekian, kita lanjut ke sensor berikutnya. Berikutnya ada sensor gaya atau force sensor. Oke, sebelum kita mulai simulasi, kita lihat apa yang digunakan. Pertama, tentunya ada force sensor itu sendiri, ada breadboard, ada LED, ada resistor dengan resistansi 220 ohm, lalu ada Arduino Uno R3. Baik, kita coba mulai simulasinya. Jadi cara kerja dari sensor ini yaitu ketika kita memberikan gaya atau tekanan pada sensor yang ada, maka lampu akan menyala. Untuk kode yang kita gunakan itu adalah ini. Mode A0, mode 8. Oke, mungkin sekian, kita lanjut ke sensor berikutnya. Baik, selanjutnya kita coba sensor PIR. Oke, ini. Nah, oke. Sebelum kita mulai simulasi, kita lihat komponen yang digunakan. Yang pertama ada PIR sensor, lalu ada breadboard, ada lampu LED, resistor, ada power supply, ada lampu bohlam, ada relay, lalu ada Arduino. Nah, kita mulai simulasinya. Oke, jadi cara kerja dari sensor ini, sensor akan membaca gerakan yang ada pada titik ini. Jadi, kalau misalkan titik ini bergerak, maka lampu akan menyala. Tapi kalau titik ini tidak bergerak, lampu akan mati. Oke, sensor ini berguna, yang kita simulasikan saat ini berguna contohnya pada ruangan yang contohnya misalkan lampu ini dipasang di ruangan dan menggunakan sensor PIR. Jadi selama ada orang di sana, ada gerakan, maka lampu akan menyala. Namun saat sensor tidak mendeteksi gerakan, lampu akan mati. Itu kode yang digunakan ini untuk menginisialisasi satu sensor, program pengenalan pin. Ini sketch berjalannya program untuk melakukan perulangan, limit status, kondisi ketika sensor berkoordinasi, off atau on, dan memberikan delay waktu pada program. Oke, mungkin kita lanjut ke sensor berikutnya. Selanjutnya ada simulasi gas sensor. Oke.
Oke, sebelum kita mulai simulasi, kita lihat komponen yang digunakan, yaitu ada buzzer atau piezo, ada gas sensor, ada breadboard tentunya, ada Arduino, ada resistor, dan juga ada LED. Oke, kita mulai simulasi untuk melihat cara kerjanya. Oke, jadi cara kerja dari alat ini, gas sensor akan mendeteksi gas yang datang pada sensor. Jadi pada saat sensor membaca ada gas yang deteksi, maka buzzer berbunyi. Ini berguna pada ruangan-ruangan tertutup atau mungkin di laboratorium, pastinya sangat-sangat berguna. Karena jika laboratorium itu mengalami kebocoran gas dan lain sebagainya, maka sensornya akan berbunyi untuk memberikan peringatan. Untuk kode yang digunakan, kode ini. Oke, sekian. Nah, lanjut ke sensor berikutnya. Berikutnya ada simulasi kelembapan air tanah. Oke, sebelum mulai kita lihat komponen yang digunakan. Di sini ada microservo. Microservo di sini kita ibaratkan sebagai sebuah pompa air. Lalu ada soil moisture sensor untuk mendeteksi kelembapan air tanah. Lalu ada buzzer atau piezo, ada small breadboard, ada LED, ada resistor, ada Arduino, dan juga ada LCD. Kita mulai simulasikan. Oke, itu waktu. Itu waktu yang cukup lama rupanya. Tunggu saja. Sembari kita menunggu, mungkin kita bisa lihat kode-kodenya. Oke. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar pada sini. Oke, sini sudah mulai. Oke, di sini terbaca kondisi tanah kering. Maka mikroservo yang kita ibaratkan pompa air tadi itu akan turun. Kita ibaratkan dia menyiram air, lalu buzzer akan berbunyi. LED akan menyala. Namun pada saat kelembapan sudah terpenuhi, maka mikroservo akan naik, pompa air akan berhenti, lampu akan mati, buzzer atau piezo akan mati juga, dan LCD menampilkan kondisi tanah yang sudah basah. Oke, mungkin sekian. Lanjut ke sensor berikutnya. Berikutnya ada sensor ultrasonik. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat komponen yang digunakan. Ini ada potentiometer, ada LCD, ada Arduino, ada piezo, ada breadboard, ada ultrasonic distance sensor. Ada juga resistor. Oke, kita mulai simulasinya. Oke, sembari menunggu, mungkin kita bisa coding yang digunakan. Ini yang digunakan. Kita ibaratkan ini sebagai alarm parkir mobil. Ini ada LCD untuk menampilkan gambar, ada pin mode, ada
Oke, di sini dia akan begini semakin jauh, maka bunyinya akan semakin kecil. Namun saat titiknya dekat, maka piezonya akan semakin keras. Oke, sekian. Kita lanjut sensor berikutnya. Oke, ultrasonic sudah, ini sudah, sensor sudah, sensor gaya sudah, berarti ini semua ini. Oke, kita coba simulasi sensor cahaya. Oke, kita coba buka yang satunya. Kita bisa buka yang flex sensor. Nah, sepertinya dua-dua ini butuh waktu. Oke, kita bisa coba. Saya duluan ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini kita menggunakan bohlam, power supply, Arduino, ada fotoresistor, lalu ada resistor, ada relay, ya itu yang kita gunakan. Kita mulai simulasinya, sembari menunggu, sudah mulai, langsung saja. Jadi di sini kita gunakan fotoresistor. Di sini fotoresistor ini berfungsi untuk sebagai sensor dari sebuah cahaya. Jadi di sini kalau cahaya yang kita terima itu banyak, maka lampu akan mati. Namun jika cahayanya rendah, ini sudah mulai belum? Coba kita mulai start. Nah, jika cahayanya rendah, maka lampu akan hidup. Saya hidup. Tuh, tampaknya ini codingannya hilang. Harusnya hidup. Oke, kita lanjut ke flex sensor. Baik, di flex sensor, kita langsung simulasikan. Ini kode yang digunakan. Oke, di flex sensor ini, nah, flex sensor ini untuk membaca sebuah lengkungan ya. Jadi saat dia diberikan dibengkokkan, lebih tepatnya itu lampu akan menyala di sini. Oke, ini codingan yang kita gunakan. Oke, singkat saja. Oke, untuk ini seharusnya ada codingannya, namun sepertinya codingannya hilang. Nanti akan saya cari. Jadi cara kerjanya, fotoresistor ini akan menerima, akan mendeteksi banyaknya cahaya yang masuk. Harusnya kalau cahayanya tidak ada yang masuk, maka lampu akan menyala. Kalau banyak cahaya yang masuk, maka lampu akan mati. Nah, ini digunakan contohnya pada lampu taman yang ada di luar-luaran, itu biasanya menggunakan sensor seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian simulasi yang bisa saya berikan, tugas saya. Mungkin sekian, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.